warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Nugraha. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membuat video presentasi mata pelajaran sejarah perminatan, materi tentang kerajaan maritim pada masa Islam. Saya dari kelompok 2. Kerajaan maritim pada masa Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai, yang kedua ada kerajaan Demak, dan yang ketiga ada kerajaan Banten. Namun di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kerajaan Demak. Kerajaan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada letak geografis, yang kedua ada kehidupan politik, kehidupan budaya, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial. Yang pertama, letak geografis. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yang pada awalnya muncul kerajaan Demak mendapat bantuan dari bupati daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah menganut agama Islam. Sebelum Demak bernama Bintoro, yang merupakan daerah pasal atau bawahan kerajaan Majapahit. Berikut faktor-faktor yang mendorong berdirinya kerajaan Demak. Yang pertama, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan para pedagang Islam mencari persinggahan dan perdagangan baru, misalnya di Demak. Yang kedua, Raden Patah, pendiri Demak, masih keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Yang ketiga, Raden Patah mendapat dukungan dari para wali yang sangat dihormati. Yang keempat, banyak adipati pesisir yang tidak puas dengan Majapahit dan mendukung Raden Patah. Yang kelima, mundur dan runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang keenam, terakhir, pusaka kerajaan Majapahit sebagai lambang pemegang kekuasaan diberikan kepada Raden Patah. Yang kedua, kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Demak adalah sebagai berikut. Yang pertama, Raden Patah, tahun 1500 sampai 1518. Menurut kitab Babad Tanah Jawi, Raden Patah adalah keturunan raja terakhir kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya V, dengan seorang putri dari Cina. Raden Patah diangkat oleh kerajaan Majapahit menjadi Raja Bawahan Bintoro Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, Demak melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Setelah itu, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang kedua, Adipati Unus, tahun 1518 sampai 1521. Keberanian Adipati Unus menyerang kedudukan Portugis di Malaka membuat Adipati Unus dijuluki Pangeran Sabranglor, pangeran yang pernah menyerang ke utara. Yang ketiga, Sultan Trenggana, tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggana dilantik menjadi Raja Demak oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan dan agama Islam berkembang lebih luas. Yang ketiga, kehidupan budaya. Salah satu hasil peninggalan budaya kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak yang terkenal dengan salah satu tiang yang terbuat dari pecahan kayu, tatal. Oleh karena terbuat dari pecahan kayu, tiang tersebut diberi nama Saka Tatal. Pembangunan masjid ini dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Di pendopo masjid inilah Sunan Kalijaga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten yang tujuannya menyebarkan tradisi Islam. Tradisi tersebut sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta. Dan yang keempat, kehidupan ekonomi. Perekonomian kerajaan Demak menitik beratkan pada sektor perdagangan dan pertanian. Dititik beratkan pada sektor perdagangan dan karena letak kerajaan Demak yang sangat strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas, pelayaran dan perdagangan antara penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan Malaka sebagai pasar di Indonesia bagian barat. Oleh karena itu, kemudian timbul keinginan kerajaan Demak untuk menggantikan kedudukan Malaka sebagai pusat perdagangan, baik nasional maupun internasional. Perekonomian di kerajaan Demak dapat berkembang pesat dalam dunia maritim karena didukung oleh sektor pertanian. Kerajaan Demak mengusahakan kerajaan sama dengan daerah di pantai utara Jawa yang telah menganut Islam.
Oleh karena itu tercipta persekutuan di bawah pimpinan Kerajaan Demak. Dan yang terakhir, yang kelima, kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah diatur sesuai dengan ajaran Islam. Namun ada juga masyarakat yang menjalankan tradisi lama. Oleh karena itu muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dan tradisi lama Hindu-Buddha. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.